Kenalkan, nama saya Johannes Alberto Siahaan dengan NIM 211401043. Nah, kali ini saya akan menjelaskan implementasi untuk mencari shortest path menggunakan breadth first search. Pada kasus kali ini, kita akan mencari shortest path dari titik A ke titik yang hitam, yaitu C, E, B, F, D, G, H. Sebelum itu kita buat dulu tabel Q-nya seperti ini, dan tabel untuk to from cost-nya seperti yang kanan ini. Oke, nah kita titik awal itu dari A. Jadi, untuk tabel yang di kanan ini kita buat yang untuk to A itu from-nya tidak ada, kosong, dan cost-nya juga kosong. Nah, setelah itu kita lihat titik A ini direct-nya ke titik mana aja? C, F, dan B. Jadi kita buat di tabel dari titik A bisa ke titik C. Nah, cost-nya kita punya asumsikan setiap titik yang berdekatan itu cost-nya 1. Jadi A ke C cost-nya 1 karena dia direct. Nah, setelah itu dari A juga kita bisa ke titik F. Jadi AF cost-nya juga sama 1. Lalu yang ketiga itu ke B. Jadi AB cost-nya 1. Nah, setelah kita selesai mendapatkan yang direct dari A itu, kita pop yang paling depan. Jadi AC1. Nah, sebelum kita pop dari Q, kita masukkan ke tabel AC1. Berarti to-nya itu C. Ini, to-nya C, from-nya A. Berarti from A to C, cost-nya 1. Setelah itu kita pop yang yang belakangnya itu kita majukan ke depan. Nah, berarti tadi kita titik C. Nah, titik C ini direct kemana aja? Ada E dan F. Jadi, kita buat dari C ke F. Nah, cost-nya bagaimana? C ke E, sorry. C ke E. C ke E itu cost-nya 1. Namun, untuk ke C, cost-nya 1. Berarti 1 tambah 1. Jadi, cost totalnya 2. Lalu, dari C juga bisa ke F. Nah, C ke F ini jaraknya cost-nya 1. Namun, untuk ke C, cost-nya 1 juga. Jadi, 1 tambah 1, 2. Nah, seperti itu. Setelah itu kita selesai mencari titik yang dari dengan C, kita pop yang paling depan, AF1. Namun sebelum kita pop, kita masukkan ke tabel. Berarti to-nya F, from-nya A. Cost-nya 1, seperti ini. Lalu kita pop. Nah, yang ininya kita majukan. Berarti kita sekarang di titik F. Nah, F itu bisa ke C, bisa ke A, H, dan D. Nah, tapi yang C ini udah ada di sini, jadi tidak perlu lagi. Yang A juga udah ada, jadi tidak perlu. Jadi kita sekarang F itu bisa ke H dan D. Berarti kita buat dari F ke H. Nah, cost-nya berapa? Dari F ke H itu 1. Namun untuk ke F itu juga 1, berarti 1 tambah 1, 2. Pas. Udah pas. Lalu dari F ke D, dari F ke D. Dari F ke D itu 1, tapi untuk menuju ke F juga 1. Jadi 1 tambah 1, 2. Nah, setelah selesai kita mencari titik yang direct dengan F, kita pop yang paling depan, AB. Nah, B2-nya AB berarti ini. From A. Berarti kita masukkan cost-nya 1. Berarti kita pop. Kita pop, yang lainnya kita majukan ke depan. Nah, berarti sekarang kita ada titik B. B itu direct-nya ke A dan ke D. Tapi yang ke A itu udah ada. Dan sekarang yang ke D, berarti kita buat dari B ke D. Dari B ke D, cost-nya berapa? B ke D itu 1. Namun untuk ke titik B itu cost-nya 1 juga. Berarti 1 tambah 1, 2. Sudah pas. Nah, setelah itu kita pop yang paling depan, CE2. Nah, to-nya ke E from C. Cost-nya 2. Seperti ini. Oke, kita pop. Berarti kita sekarang di titik E. Titik E itu direct-nya ada ke C dan ke H. Tapi yang ke C udah ada, jadi tinggal yang ke H. Sekarang kita buat dari C ke H. Nah, dari E ke H, sorry. Dari E ke H. E ke H itu 1. Tapi untuk ke E itu cost-nya 2. Berarti 1 tambah 2, 3. Oke. Nah, titik yang direct ke E itu udah habis. Jadi kita pop yang ini, CF2. Nah, to F. To F itu udah ada. Jadi kita langsung pop aja, nggak usah taruh ke tabel. Dan kita majukan yang sebelumnya.
kita cek yang berikutnya, FH. H itu belum ada, jadi kita masukkan ke sini. To H from F. From F, cost-nya 2. Oke. Lalu kita pop, lalu kita majukan. Nah, berarti sekarang kita di titik H. Titik H itu directnya ke E, F, dan G. Ke E udah ada, ke F juga udah ada, berarti ke G belum ada. Berarti kita buat dari H ke G, cost-nya berapa? H ke G itu 1. Tapi untuk menuju ke H, cost-nya 2. Berarti 2 tambah 1, 3. Sudah pas. Oke, karena sudah habis yang titik di direct dengan H, udah kita buat ke tabel Q semua, jadi kita pop yang depan, FD2. Today. Today belum ada, jadi kita buat today from F, cost-nya 2. Lalu kita pop, yang ini kita majukan. Jadi sekarang di D. D ke B udah ada, D ke F udah ada, D ke G belum ada. Jadi kita buat D ke G. D ke G, D ke G itu cost-nya 1. Tapi untuk ke D, kita cost-nya 2. Berarti 2 tambah 1, 3. Sudah pas. Nah, sekarang BD2. Today. Today itu udah ada, jadi kita langsung buang aja. Seperti ini. Lalu majukan. Lalu karena sudah ada, jadi kita lanjut lagi ke sini, ke H. H itu juga udah ada, jadi kita hapus, dan lanjut. Nah, sekarang ke G. Ke G itu belum ada, jadi kita buat to G from H. Cost-nya berapa? 3. Oke. Nah, karena udah full semua, jadi yang ini tidak perlu lagi dikerjakan. Sudah selesai. Nah, jadi dari titik A ke titik yang hitam ini kita sudah dapat semua short space-nya. Kalau misalnya mau kita buktikan misalnya dari A ke G, berarti kita bisa buat dari A ke G. Kita mulai dari belakang, karena dari G. Kita lihat di tabel G. G itu from-nya dari apa? H. Berarti G from H. H itu dari mana? H itu dari F, berarti buat F. Lalu F itu dari ini, dari A. Dari A. Nah, sekarang kita balikkan. Jadi, dari A ke F, ke H, ke G. Nah, cost-nya berapa? Cost-nya itu cari, lihat yang huruf terakhir, huruf G. Ini, G, cost-nya 3. Cost-nya 3. Berarti dari A ke F, ke H, ke G. Cost-nya 3. Oke? Cost-nya 3. Gitu. Sama dengan 1. Kalau misalnya mau contoh lain itu, misalnya dari A ke D. A ke D. A ke D. Berarti tadi, lihat titik yang paling akhir. Berarti D. D. D itu ini. D itu dari F. Berarti kita buat F. Nah, F itu dari A. Ini dari A. Berarti langsung aja buat A. Sekarang kita tinggal balikkan A, F, D. Cost-nya berapa? Cost-nya huruf terakhirnya, D. Cost-nya 2. 2. Berarti kita lihat dari A ke D, A, F, D. Cost-nya 2. Oke, demikian video penjelasan Circle Space dengan menggunakan breadth parsers. Terima kasih.